dan non parametrik. Saya berharap ibu-ibu, bapak dan ibu semua udah punya SPSS. Nggak ada syarat SPSS nomor berapapun gitu ya. Yang pasti dia kompatibel sama laptop bapak dan ibu gitu ya. Dan pada beberapa kasus saya lihat tuh SPSS mahasiswa tuh lebih bagus gitu ya. Jadi mau bentuknya yang gimana? Oke. Nah, ini sedikit preview ketika kita buka SPSS, kita mau pakai dari data yang udah diketik atau dari existing data. Nah, yang karena saya udah kasih datanya di Live Unpad, itu kita pakai existing data ya. Nanti akan ketemu bentuknya data view dan variable view ya. Ini contohnya, saya akan skip dulu. Ini kayaknya semua orang udah bisa. Nah, kita akan masuk ke uji beda. Oke, saya akan mengulang lagi hipotesis karena sedikit nge-recall tentang hipotesis, karena kalau kita nggak tahu tentang hipotesis, maka kita nggak bisa ngelakuin analisis statistik gitu ya, karena kita ngelakuin analisis statistik karena kita mau ngecek apakah kita menolak H0 atau kita menerima H0 ya. Jadi hipotesis itu ada dua, ada hipotesis umum, ada hipotesis statistik, kemudian H0 dan H1-nya itu bentuknya mau gimana gitu ya. Nanti dan kita akan buktikan apakah H0 itu perlu diterima ataupun ditolak tergantung dari hasil analisis statistik kita. Oke. Nah, ini juga mengulang kembali mengenai level of confidence gitu ya. Kemudian area yang akan kita terima atau tolak H0. Oke, ini adalah area yang ditolak H0-nya. Ya, jadi area yang ditolak H0-nya berarti hasil statistik hipotesis statistiknya itu adalah benar gitu ya. Jadi hitungannya 1 kurang alfa. Nah, alfa kita mau berapa? Saya udah cerita sebelumnya di ilmu keperawatan, alfa paling rendah itu adalah 0,05, artinya tingkat kepercayaannya adalah 99,5% gitu ya, atau kita mau tingkat kepercayaannya adalah di 0,01 gitu ya, tingkat kepercayaannya 99,1% gitu ya. Jadi alfa itu adalah level of confidence atau tingkat kepercayaannya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan lihat level samplingnya dan seterusnya ya. Jadi nanti kita akan lihat mana yang ditolak. Nah, kalau dua ini berarti direct atau indirect? Udah lupa lagi. Direct, Bu. Kalau ada dua area rejection-nya, maka dia menjadi indirect gitu ya. Indirect, karena ada dua ya, dia nggak tahu tinggi rendah atau seberapa dia si data setelah atau sebelumnya itu lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau dia cuma satu, kayak gini, maka dia kemungkinan adalah direct hipotesis gitu ya. Nah, untuk uji statistik gitu ya, itu ada dua. Jadi analisis statistik itu ada dua ya, ada analisis sebenarnya kita pembagian analisis statistik itu ada deskriptif, ada inferensial. Oke. Di inferensial itu kita bagi dua, ada parametrik dan non parametrik. Kalau Bapak dan Ibu belajar epidemiologi, kalau di ilmu epidemiologi itu pembagian jenis-jenis penelitian epidemiologi itu kan mereka membagi menjadi deskriptif, analitik, dan intervensi. Ada juga yang si intervensi itu bagian dari analitik, tergantung dari referensi yang kita gunakan gitu ya. Nah, nanti kapan ya saya pakai si parametrik, kapan saya pakai non parametrik gitu ya. Jadi ada ciri-cirinya. Kalau parametrik itu skala pengukurannya. Yang pertama, skala pengukurannya harus interval dan rasio. Tapi bukan sembarang interval dan rasio. Dia harus berdistribusi normal. Gimana cara kita ngecek distribusi normal? Masih ingat nggak? Masih belum. Uji normalitas. Explore. Ya, pakai Kolmogorov ya, atau asal pakai Shapiro Wills, atau pakai Squinus, atau pakai kurtosis. Masih ingat? Ini sinyal aku teh baik atau enggak baik sih? Masih kedengaran kan suara saya? Kadang hilang timbul, Bu. Kalau bisa ya. Oh, sebentar. Bentar ya, matiin kamera dulu. Karena saya lagi agak jauh dari ruangan. Saya izin matiin kamera dulu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, ini udah kedengaran? Kedengaran, Bu.
Nah, Sudah, ya, Bu. nanti kalau lep-lep kabarin ya. Jadi karena saya tadi jauh dari ruangan wifi-nya, dari pusat wifi-nya, jadi ya gitu lep-lep. Oke. Ya Bu, diulang lagi Bu, tadi Bu. Ya, sebentar ya. Ini ada telepon bentar. Kalau garap space dong. Sorry ya, kepotong. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi analisis statistik itu ada dua, ada deskriptif, yang keduanya adalah inferensial ya. Nanti ada di slide berikutnya ini ya. Jadi yang inferensial itu ada parametrik dan non parametrik. Nah, kapan kita pakai parametrik, kapan kita pakai non parametrik? Parametrik itu dipakai pada skala pengukuran interval dan rasio ya, dan dia harus berdistribusi normal. Tadi saya udah tanya nih, distribusi normal itu ceknya pakai apa? Bisa pakai Kolmogorov. Oke, syaratnya jika jumlah sampelnya di atas 50. Oke. Kemudian bisa pakai Shapiro-Wilk jika jumlah sampelnya kurang dari 50. Atau kita bisa pakai squeeness bagi standar error of squeeness. Atau kita bisa pakai kurtosis bagi standar error of kurtosis. Nah, kebalikannya dengan parametrik, kita bisa pakai non-parametrik, gitu ya. Ini dipakai pada skala pengukuran yang lebih rendah, yaitu nominal dan ordinal, atau skala pengukurannya interval dan rasio, tapi dia tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini adalah jenis-jenis tadi yang saya bilang ya, kriterianya analitik dan deskriptif ya, atau sebenarnya ini inferensial. Ini Kolmogorov-Smirnov, ini Shapiro-Wilk. Oke. Ini populasi di atas 50, populasi kurang dari 50. Dan ketika kita ngecek dia berdistribusi normal, itu kebalikan dengan analisis dengan uji hipotesis. Kalau di distribusi normal, kita pengen dikatakan signifikan atau dia berdistribusi normal jika p-value-nya lebih dari 0,05. Oke? Atau kita bisa pakai penentuan uji normalitas pakai data analisis deskriptif. Kita bisa pakai koefisien variansi, bisa SD bagi means yang itu kurang dari 30%, atau kita pakai squeeness bagi standar error of squeeness plus minus 2 gitu ya. Atau kita pakai histogram, box plot, dan normal Kiki plot. Oke. Kalau ini dari gambar dan sangat sifatnya subjektif dari pembacaan peneliti gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang pakai yang analitik gitu ya, Kolmogorov dan Smirnov. Oke. Kalau sampel saya di atas 50. Kemudian jika hasil p-value-nya saya nggak lebih dari 0,05, baru saya coba pakai squeeners dan kurtosis gitu ya. Jadi ketika kita penentuan distribusi normal, tidak harus semuanya terpenuhi.
Jadi salah satu dari kriteria ini terpenuhi, kita boleh klaim dataset kita berdistribusi normal. Contoh kasus, ketika saya lakuin pakai uji Kolmogorov pada jumlah sampel 70, hasil p-value saya adalah 0,01. Artinya tidak berdistribusi normal. Tapi ketika saya cek squeamish-nya, dia -3, juga nggak berdistribusi normal. Tapi pas saya cek kurtosisnya -1, gitu ya. Maka saya bisa klaim saya berdistribusi normal dengan cara sampai di sini saya idenya jadi aktualisasi. Ya ini ya, jadi kita belajar sekarang ini itu cuma nge-recall ya sebelumnya dan parametrik. Oke, ini di parametrik mahasiswa bisa membuat penelitian dan hipotesis statistik parametrik dan non parametrik. Dan parametrik uji beda adalah dites data, kemudian melaporkan hasil dalam bentuk tabel dan narasi, kemudian bisa baca dan interpretasi data yang dipresentasikan dalam bentuk tabel. Oke, jadi kita berharap ketika setelah belajar ini, Bapak dan Ibu, ketika baca artikel penelitian, itu bisa ngerti, apa maknanya, kenapa dianggap dia signifikan atau tidak signifikan. Atau Bapak dan Ibu bisa melakukan analisa data sendiri dari dataset yang diberikan, kemudian bisa menentukan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Ya. Nah, ini gambarannya, semoga kelihatan jelas ya. Jadi ini ada inferensial statistik yang tadi saya cerita. Jadi statistik itu ada dua, deskriptif dan inferensial. Nah, yang di inferensial statistik itu ada dua, parametrik dan non parametrik gitu ya. Yang diuji beda itu kita ada 3, ada one sample test, ada independent sample test, ada pair sample test. Apa pembedanya? Yang dites. Kalau pair sample test adalah diuji pada kelompok yang sama, tetapi di 2 waktu pengumpulan data yang berbeda. Misal, saya mau ngukur nih tentang semangat belajar mahasiswa magister. Misalnya di semester 1, kemudian saya lakukan lagi di semester 3. Maka itu namanya kita bisa lakukan uji bedanya dengan pair sample test di kelompok yang sama. Tapi kalau independent sample test, ini adalah 2 kelompok yang berbeda. Misalnya saya mau ngebandingin bagaimana semangat belajar mahasiswa yang laki dan perempuan. Maka ada 2 kelompok, kelompoknya adalah jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Maka dia menjadi independent sample test. Berikutnya ANOVA. ANOVA ini adalah uji beda yang ekuivalen dengan independent sample test. Tapi di independent sample test dia ada 2 grup, kalau di ANOVA dia bisa 3 sampai 5 grup. Misalnya saya mau membandingkan semangat belajar mahasiswa peminatan kritis, KMB, misalnya ya, ada jiwa dan seterusnya gitu ya, itu ANOVA ya. Jadi kalau apa ekuivalen dari pair sample test, artinya dalam satu grup dengan jumlah pengukuran 3 sampai 5 kali. Misal nih ya, ini paling sering biasanya di teman-teman kita yang ngelakuin penelitian observasional atau misalnya di ICU nih, Bapak dan Ibu mengukur tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan seterusnya. Ada yang diukur pagi, sore, malam misalnya ya. Jadi kan ada 3 waktu pengukuran. Maka itu namanya repeated measure ANOVA. Di sini nggak ada. Karena di program S2 tidak diajarkan untuk ngelakuin repeated measure ANOVA ya. Kemudian yang non parametriknya ya, non parametriknya di sini nggak kelihatan ya. Di sini non parametriknya kalau yang ekuivalen dengan pair sample test namanya Wilcoxon, Kalau yang ekuivalen dengan independent sample test namanya adalah Mann-Whitney. Yang ekuivalen sama ANOVA namanya Kruskal-Wallis test. Kalau yang ekuivalen sama repeated measure ANOVA namanya adalah Friedman test. Nanti kita akan belajar ya. Jadi, nah yang korelasi udah belajar ya kemarin sama Bu Neti.
Kalau yang parametrik kita pakai Pearson, kalau yang regresinya kita bisa pakai linear regression. Kalau yang satu regresinya, kalau banyak multiple regression. Oke, sampai di sini saya kecepatan kah? Enggak ya? Oke, karena materinya banyak, ini slide-nya sampai ratusan ini. Nah, hari ini kita akan lakuin statistik uji beda yang t-test dan ANOVA. T-testnya tuh T-nya harus kecil ya, ini T otomatis karena di awal kalimat. Nah, konsep uji beda itu ada dua. Ada yang between groups, artinya antara dua kelompok. Ada within group, artinya di dalam kelompok, gitu ya. Ini yang saya cerita tadi. Kalau yang between groups itu yang independent t-test. Kalau yang within groups itu namanya pair sample t-test. Ya, jadi konsep uji beda itu ada dua. Ada yang between, ada yang within. Dan cara ngelakuinnya juga berbeda. Oke. Nah, ini cuma teori ya. Ini mah gampang ya. Kalau between subject misalnya saya ngebandingin laki-laki dan perempuan atau ngebandingin kelompok A dengan kelompok B, dua yang berbeda. Tapi kalau dia within adalah kelompok yang sama tapi di dua waktu pengumpulan yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya mau bandingin nilai UTS dan UAS, mahasiswanya sama, kelompoknya sama gitu ya. Atau saya mau ngebandingin berapa tekanan darah pasien saya sebelum dan setelah mendapatkan program tertentu. Nah, itu pasiennya sama, tapi waktu pengumpulan datanya berbeda. Itu adalah within subject test. Nah, kapan kita menggunakan t-test dan ANOVA? Itu kita lakukan uji beda antar kelompok gitu ya, atau dalam kelompok. Ini between, dalam, within. Oke. Nah, tadi saya udah cerita, syaratnya adalah skala pengukurannya interval dan rasio gitu ya. Kapan saya pakai t-test, kapan saya pakai ANOVA? Dipengaruhi oleh banyak grup. Kalau grup saya 2, cuman boleh pakai t-test. Kalau grup saya 3-5, nggak boleh pakai t-test. Saya harus pakai ANOVA. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, ini kriterianya lagi. Ini yang saya cerita tadi ya, tabel berikutnya. Ada ini yang uji beda parametrik ya, independent t-test, jumlah kelompok ada 2, laki-laki dan perempuan, ada jumlah 2 dataset, misalnya tekanan darah laki-laki dan tekanan darah perempuan, gitu ya. Skala pengukurannya harus interval dan rasio, plus harus berdistribusi normal. Ada lagi namanya dependent t-test. Jadi dependent t-test itu juga ada yang menyebutkannya menjadi pair t-test, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya mereka menamakannya apa ya? Jadi saya juga nggak suka terlalu pakai bahasa Indonesia karena ketika kita publish tapi kita pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini jumlah kelompoknya 1, jumlah datasetnya ada 2. Oke. Kelompoknya apa? Kelompoknya mahasiswa yang laki-laki doang. Tapi saya ngukur tekanan darahnya yang pagi sama malam misalnya ya. Itu artinya. Kalau one way ANOVA itu lebih dari 2 grup, jumlah datasetnya juga lebih dari 2 grup. Kalau repeated measure ANOVA, jumlah kelompoknya 1 dan jumlah datasetnya adalah lebih dari 2. Oke. Sampai di sini penjelasannya cukup jelas atau kecepatan? Bu, kecepatan, Bu. Kecepatan? Izin, Bu, kecepatan, Bu. Ya, yang bagi karena materinya banyak, jadi saya harus cepat. Makanya saya buat PowerPoint-nya sedetail mungkin supaya ibu-ibu bisa follow. Jadi ini ya, patokannya jumlah kelompok ya. Kalau 2 itu pasti independent t-test. 2 kelompok 2 data. Kalau 1 kelompok 2 data, dia menjadi dependent t-test ya. Kalau one way ANOVA lebih dari 2. Saya kasih contoh deh. Misalnya, saya mau lakuin penelitian pada pasien dengan hipertensi. Oke. Nah, kemudian pasien hipertensi itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada pasien hipertensi tanpa komplikasi, ada pasien hipertensi dengan komplikasi jantung, ada pasien hipertensi dengan komplikasi ginjal. Oke. Nah, kemudian saya mengukur tekanan darahnya. Kira-kira saya pakai apa? One way ANOVA, Bu. Oke. RM ANOVA, Bu. Ya. No, bukan RM, one way ANOVA. Oh, one way. Karena ada 3 grup. Ya, 3 grup. Kalau RM ANOVA, saya misalnya pada kelompok
hipertensi aja, tapi saya ngukur tekanan darahnya beda-beda. Misalnya, saya nggak mau bandingin bagaimana tekanan darah pasien di misalnya pagi hari, siang hari, dan malam hari. Maka itu boleh pakai RM ANOVA. Bayang? Oke, contoh berikutnya adalah saya mau lakuin promosi kesehatan, gitu ya. Ada 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B, gitu ya. Setelah diberikan promosi kesehatan, saya ngukur pengetahuannya. Oke, di akhir. Itu saya pakai apa? Independent Independent test. test. Dependent test. Independent test. Oke, kalau saya mau ngebandingin nilai pre dan post pada kelompok yang tidak dapat promosi kesehatan, saya pakai apa? Dependent Test. Dependent test, ya. Gitu. Dengan syarat ininya normal ya Bu ya. Ya, benar. Dengan syarat ininya normal ya, interval Distribusi skala normal. pengukurannya normal. Oke. Distribusinya normal. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini asumsi kalau kita mau lakuin uji beda. Yang pertama adalah independen variabelnya skala nominal. Jadi independen variabelnya tadi kelompok ya. Ada kelompok hipertensi, ada kelompok hipertensi tanpa komplikasi, ada kelompok hipertensi komplikasi ginjal. Itu artinya nominal. Walaupun kita bisa bilang yang dengan komplikasi ini pasti lebih bahaya. Iya, tapi maknanya adalah dia sama-sama kelompok. Jadi sama baiknya. Oke. Kemudian ada asumsi independence untuk independent test. Nanti kita akan cek dari analisisnya. Jadi nanti kalian kelihatan apakah asumsinya terpenuhi atau tidak. Tapi walaupun tidak terpenuhi, sebenarnya kita bisa pakai tetap independent test. Nanti saya ceritain ya. Dependent variabelnya adalah continuous scale. Jadi continuous scale itu artinya adalah interval dan rasio. Oke. Kemudian dia harus berdistribusi Normal. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang homogeneity of variance-nya. Jadi kita akan lihat homogeneity of variance-nya dengan Levin test. Kalau di ANOVA, walaupun dia misalnya Levin test-nya tidak terpenuhi, kita bisa tetap pakai independent test, tapi bacaan yang kita cek itu tuh beda. Tapi kalau ANOVA ini wajib terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, kita nggak boleh pakai ANOVA, gitu ya. Nah, kemudian asumsi yang berikutnya, kalau yang repeated measure ANOVA, ini adalah variance should not be equal across the measurements. Nanti kita akan cek asumsi specificity. Tapi saya nggak dibolehin untuk ngajarin ini ya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu kalau butuh untuk tesisnya boleh diskusi ya. Karena terlalu ribet. Nah, ini tadi uji normalitas distribusi data saya udah cerita. Kita bisa pakai yang analitik, pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks, atau kita bisa pakai yang deskriptif, kurtosis. Kemudian kita bisa pakai Squeeness, kita bisa pakai perbandingan mean dan SD, boleh ya. Jadi banyak tadi di PowerPoint sebelumnya. Nah, ini cara ngelakuin uji normalitas. Kayaknya ini udah di UTS, saya skip ya. Nanti akan keluar datasetnya seperti ini. Oke. Jadi kalau di sini dia berdistribusi normal apa enggak? Normal, Bu. Normal. Yang kita baca harusnya nilai yang mana? Kolmogorov-Smirnov. Jumlah Maaf, Bu, sampelnya berapa? Shapiro-Wilks, Bu. Shapiro, Bu. Sampelnya 26, maka yang boleh kita baca adalah Shapiro-Wilks. Maka karena dia lebih dari 0,05, maka dia berdistribusi normal. Oke, udah pintar kayaknya ini, Mbak ya. Ini kalau kita pakai histogram ya, jadi ini yang dia bilang bahwa dia simetris gitu ya. Jadi jarak ini ke sini, ke puncaknya juga ke sini tuh cenderung simetris. Tapi kalau saya jujur, saya nggak semua histogram saya jago, karena saya ngerasa lebih enak saya baca ini gitu ya, pakai test of normality atau saya cek nilai Squeeness bagi kurtosis. Kalau di sini kan ini pasti kurang dari plus minus 2 karena si penyebutnya adalah lebih besar. Jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut itu pasti hasilnya kurang dari plus minus 2. Oke. Nah, yang ini bentuk yang lain ya yang tadi saya cerita bagaimana cara kita melihatnya. Ini bentuk yang ini kita pakai Big Spot, ini juga bisa. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang harus lebih dari 0,05. Oke, kapan kita pakai Kolmogorov dan kapan kita pakai Shapiro-Wilks. Nah, ini yang berikutnya homogeneity of variance. Oke,
varians dalam tiap kelompok adalah tidak berbeda satu sama lain. Oke, jadi ini tujuannya adalah memastikan bahwa si uji ini dipenuhi dan kita bisa melakukan uji beda gitu ya. Jadi tapi yang untuk independent test nggak ngaruh. Yang ngaruh itu buat ANOVA. Nanti saya cerita ya pas kita ada outputnya. Nah, kemudian homogeneity of variance juga sama seperti dengan uji normalitas, kita pengen p-value-nya di atas 0,05. Nah, kita lakukan dengan Levene test gitu ya. Jadi hanya uji hipotesis yang p0-nya kurang dari 0,05. Ini contohnya yang ANOVA ya. Jadi akan keluar Levene test-nya. Jadi kalau di sini homogeneity of variance-nya terpenuhi atau tidak? (0,731) itu ya Bu ya? Ya, lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Bu. Artinya homogeneity of variance-nya ada ya. Jadi boleh dipakai uji ANOVA ya. Asumsi dari homogeneity of variance-nya terpenuhi. Bisa ya? Dia sama seperti uji normalitas. Kita pengen p-value-nya di atas 0,05. Oke. Nah, kemudian kita ketika ngelakuin, jadi itu ada tahapan uji hipotesis gitu ya. Di tahapan uji hipotesis itu yang pertama kita buat pertanyaan penelitian, tulis hipotesis penelitian, dan seterusnya. Oke, misalnya nih ya, saya tanya, peneliti akan menguji pengaruh terapi musik terhadap kualitas tidur pada anak usia 3-5 tahun. Subjek dari kelompok eksperimen mendengarkan musik CD selama 45 menit pada siang hari sebelum tidur selama 3 bulan. Subjek dari kelompok kontrol tidak mendengarkan musik. Kualitas tidur diukur dengan Sleep Quality Questionnaire dengan rentang skor 0 sampai 150. Kalau dia bilang kayak gini, skala pengukurannya apa? Rasio. Kenapa? Ada nolnya. Angka 0. Ada angka nolnya. Oke. Nah, di sini maka independen variabelnya apa? Independen variabel. Terapi musik. Kualitas tidur ya. Independen variabelnya adalah kelompok. Ada 2 yang dapat terapi musik dan yang kedua adalah kelompok Yang tidak kontrol. dapat terapi. Ya. Kemudian dependen variabelnya apa? Sleep quality. Sleep quality ya. Tidur. Jadi di sini kita bisa sebut kualitas tidur, oke? Maka dia menjadi dependent variable. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan ini. Apa pertanyaan penelitiannya? Bagaimana pengaruh terapi musik terhadap kualitas tidur anak? Apakah ada pengaruh? Adakah pengaruh pengaruh terapi musik terhadap kualitas tidur anak usia? usia 3-5 tahun? Ya. Kemudian apa hipotesisnya? Ada pengaruh. Panjangin harus benar, jangan ada pengaruh doang nanti salah nanti. Ada pengaruh terapi musik terhadap kualitas tidur pada anak usia 3-5 tahun. Oke, tadi Bapak dan Ibu buat hipotesisnya direct apa indirect? Itu Indirect ya, Bu. Itu indirect. Karena Bu. pengaruh ya. Indirect. Indirect. Nah, coba contoh kalau jadi direct. ada pengaruh positif meningkatkan kualitas tidur anak dengan terapi musik. Boleh diperbaiki dikit, Kang, hampir benar. Ada pengaruh terapi musik terhadap peningkatan Ada peningkatan kualitas tidur pada anak usia 3-5 tahun dengan terapi musik. Ya, oke. Jadi kata kuncinya adalah apakah mau positif atau mau peningkatan ya. Jadi maka dia menjadi direct ya. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah subjek yang berusia 3-5 tahun yang mendengarkan musik memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan subjek yang tidak mendengarkan musik. Ini yang tadi saya cerita ya. Jadi harus kelihatan si penelitian ini 2 grup gitu ya. Kalau cuman lebih baik doang, jadi seakan-akan cuman within membandingkan sebelum dapat intervensi dan setelah. Tapi kalau di sini dibandingkan dengan subjek yang tidak mendengarkan musik, ini menandakan 2 grup. Oke? Atau dia menjadi yang
tidak direct gitu ya. Apakah subjek bla 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 memiliki kualitas tidur yang berbeda dibandingkan dengan subjek yang tidak mendengarkan musik. Maka ini adalah hipotesis penelitiannya. Oke, kemarin logo yang ini yang nggak kebaca ya di lift 4 kan ya. Iya, Bu. Jadi subjek yang berusia 3-5 tahun yang mendengarkan musik memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan seterusnya. Sampai di sini bisa? Saya, oke ini mah gampang. Kemudian latihan 2. Peneliti mengukur pengetahuan diet pada pasien DM tipe 2. Peneliti melakukan random assignments. Jadi random assignments itu adalah dari sampel yang terpilih, kemudian mengacaknya menjadi 3 kelompok itu dilakukan secara acak. Apakah acaknya secara sistematik gitu ya, atau berdasarkan mereka kocokkan arisan gitu ya, atau mereka menggunakan sistem yang lain gitu ya. Jadi kalau 2 mah biasanya kita pakai koin. Jadi pas pasien datang kita kasih tahu. Kalau ibu dapat angka, ibu akan menjadi kelompok kontrol. Kalau ibu dapat gambar, maka ibu menjadi kelompok intervensi. Itu namanya random assignment. Tapi kalau kita menjadi 3 kelompok, maka kita kayak kocokan arisan. Ada nomor 1, 2, dan 3. Maka kita bilang ke pasien kita, kalau ibu memilih nomor 1, maka kelompok yang mendapatkan pengajaran individual. Kalau ibu dapat angka 2, maka ibu akan menerima pengajaran individual dan menerima self-study pamphlet. Kalau kelompok 3, maka menerima pengajaran individual, mengundang anggota keluarga, dan menerima self-study pamphlet. Gitu ya. Itu maksud random assignment. Jadi, ada pengacakan secara random dari populasi ke sampel, itu namanya adalah sampling teknik. Tapi kalau dari sampel ke grup, maka namanya adalah random assignment. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, jadi bantu saya buat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya. Nih contekan yang 2 ya. Kalau 3 gimana bertanyanya? Adakah perbedaan pengetahuan diet pada kelompok 1, 2, dan 3? Oke, berarti itu direct atau indirect? Itu yang Indirect. indirectnya. Kalau directnya? Directnya kelompok 3 mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada kelompok 1 dan 2 mengenai diet. Oke, ya, jadi lebih kurang kayak gitu ya. Jadi kalimatnya adalah, apakah subjek pada kelompok 1, ini harusnya dipanjangin ya, cuman saya nggak bisa jadi 1 slide. Apakah subjek pada kelompok 1 yang menerima pengajaran individual, subjek pada kelompok 2 yang menerima pengajaran individual dan menerima self-study pamphlet, dan subjek kelompok 3 memiliki pengetahuan yang berbeda. Itu ya. Kemudian kalau yang untuk ini pertanyaan penelitiannya, kalau yang saya ubah supaya jadi 1 slide, ini adalah hipotesis penelitian yang direct. Okay? Subjek pada kelompok 3 memiliki pengetahuan diet yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek pada kelompok 1 dan 2. Bisa sampai di sini? Bisa ya? Jadi kalau ini mau diubah jadi pertanyaan penelitiannya, apakah subjek pada kelompok 3 memiliki pengetahuan diet yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek kelompok 1 dan 2? Tapi nggak boleh gini ya, realnya harus disebutin kelompok 1 itu apa, yang menerima pengajaran individual dan seterusnya. Oke? Ya, lanjut ke tahapan. Nah, sekarang PRT test. Tadi kata saya PRT test within atau between? Within. Jadi ada 1 kelompok, 2 data. Sebentar ya. Ya, jadi maaf ya. Oke, jadi ini adalah within 2 data set tapi 1 kelompok. Oke. 2 dataset tapi 1 kelompok. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis penelitiannya. Tentukan level alfa. Kita udah set misalnya 0,05. Critical regions-nya adalah di
angka berapa gitu ya, 95%, gitu. 99,5%. Tentukan uji statistik, kita pakai PRT test, oke? Membandingkan nilai T pada critical region untuk mengambil keputusan, gitu ya. Nah, ini kalau kita lakukan secara manual, cara penentuan H0 ditolak itu adalah jika tes statistik itu lebih besar daripada critical T value. Jadi nanti critical T value ini kita lihat dari tabel gitu ya. Tapi kita sekarang akan pakai SPSS, nggak ngelakuin secara manual gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau diajarin secara manual juga boleh. Tapi kalau bagi saya, toh nanti pada realnya kita akan lakuin menggunakan komputer. Jadi saya sih preferensinya nggak ngajarin secara manual. Jadi ini contoh hasil pakai PRT test ya. Jadi ini misalnya membandingkan kelompok self efficacy, kelompok pre dan self efficacy kelompok post test gitu ya. Jadi nanti hasil per sampel t-testnya akan seperti ini. Oke, kalau p value-nya 0,634, artinya H0-nya diterima apa ditolak? Diterima ya Bu. Soalnya Diterima, pintar. Karena dia lebih dari 0,05. Jadi H0 ditolak jika p value-nya kurang dari 0,05. Jadi H0 itu diterima jika p value lebih dari 0,05, H0 ditolak kurang dari 0,05. Saya masih kecepatan kah? Ya, Bu. Si Bu. Masih. Ini saya contohin ya. Kita balik ke pelatihan ini ya. Ini tadi kan pertanyaannya untuk independen t-test. Kalau pertanyaannya untuk per t-test, kita bisa tanyakan, apakah subjek yang berusia 3-5 tahun yang mendengarkan musik memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan subjek sebelum mendengarkan musik. Jadi dia dalam satu grup, oke? Dalam satu grup, ya. Dia sama-sama mendengarkan musik, tapi yang dibandingkan adalah data setelah mendengarkan musik kualitas tidurnya dengan data sebelum mendengarkan musik. Ini untuk per sampel t-test. Bisa? Jadi kita bisa ubah kalimatnya, apakah subjek memiliki kualitas tidur yang lebih baik setelah mendengarkan musik dibandingkan dengan subjek sebelum mendengarkan musik. Kalau dia di independent t-test, membandingkan subjek yang mendengarkan musik dengan subjek yang tidak mendengarkan musik, gitu ya. Ini di dua kelompok yang berbeda. Oke, saya balik ke sini lagi. Nah, ini penentuan self. Ini kalau kita punya dataset seperti ini cara membacakan narasinya. Asumsi tes menunjukkan bahwa self-efficacy sebelum dan setelah implementasi DCME adalah berdistribusi normal. Hasil uji dependensi tes menunjukkan bahwa mean self-efficacy setelah mendapatkan program DSME, nilai mean berapa, SD berapa, adalah tidak berbeda dibandingkan dengan self-efficacy sebelum program dilaksanakan. Ini t-testnya, ini p-value-nya. Oke, jadi kita boleh sebutin p-value-nya sama dengan 0,634 atau kita sebutin langsung lebih dari 0,05. Ini contoh pelaporan tabelnya. Ini pelaporan tabel secara EPA. Tabel 1, skor pretest dan post-test self-efficacy pada bla 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 bla. Ini harus lengkap ya. Jadi nanti self-efficacy sebelum dan setelah, ini nilai mean, ini nilai SD, ini nilai T, ini nilai p-value. Nah, cuman di PowerPoint saya nggak bisa edit ya, tapi yang dikotakin itu realnya hanya yang atas, yang bawah, dan paling bawah. Tapi nggak ada kolom ya garisnya ya. Masih ingat nggak? Bingung? Ya, Iya Bu, dengan apa itu ya Bu ya? Ya. Jadi kayak kita uji statistik gitu. Bu mau bertanya. Ya, jadi sampai di sini ya. Bu mau bertanya dulu boleh? Oh, boleh, mangga. Tadi Bu ke pembacaan tabel yang sebelum tabel yang ini dinyatakan tidak berbeda itu, nah ini adalah tidak berbeda itu melihatnya dari mana ya Bu? Tidak berbeda melihat dari p-value sayang. Ya. Kan kalau p-value-nya di atas 0,05, maka H0-nya diterima. Terima.
H0 kita kan kalau di sini hipotesis penelitiannya adalah subjek yang memiliki, jadi kan kalau ini kan hipotesis penelitian ya, subjek yang berusia 35 tahun yang mendengarkan musik memiliki kualitas tidur yang berbeda dibandingkan dengan subjek sebelum mendengarkan musik. Kalau ini kan independent test ya, tapi saya mau buat dia menjadi dependent test, maka dia menjadi seperti itu. Oke? Ya. Paham? Arti Kita pengennya dia berbeda kan? Iya, betul. Jadi Karena dia ini tidak sama berbeda. dengan H0 ya, jadi makanya Iya. diterima. Maka menerima H0 artinya sama dengan H0. Ya. Ya, Bu. Saya Terima ngejawab kasih. pertanyaannya, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya independen sebelum saya masuk ke SPSS ya. Nah, ini kalau tabel independen t-test hasilnya sebelum dan setelah, oke. Kemudian kita banding, ini masih dependent t-test. Nah, sekarang independent t-test. Ini yang saya cerita tadi Levin test ya. Tadi kan kita harus pakai Levin test ya. Levin testnya itu kita pengen di atas 0,05 kan? Kalau di sini dia di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Di atas. Bawah. Di bawah. Oke. Kalau dia di bawah, maka kita harus baca hasilnya adalah equal variance not assumed. Oke, maka kita baca nilai t-test yang ini, nilai p-value yang ini. Tapi jika p-value-nya adalah di atas 0,05, maka kita baca t-test yang di atas. Kebayang? Kebayang ya? Ibu. Nah, ini contohnya ya. Jadi cara melaporkan hasilnya. Ini sebenarnya tabel dulu harusnya ya, baru hasil. Jadi kita bisa lihat asumsi tes menunjukkan bahwa self-efficacy setelah implementasi DSME dan afirmasi dan self-efficacy pada kelompok adalah berdistribusi normal. Hasil uji pendensi tes menunjukkan bahwa mean self-efficacy setelah mendapatkan DSME adalah tidak berbeda dengan skor self-efficacy pada kelompok kontrol. Karena kita lihat di sini p-value-nya. Ini p-value-nya di atas 0,05 atau di bawah 0,05? Di atas. Di atas. Di atas. Berarti sama, H0-nya diterima. Kebayang? Ya, ini artinya H0-nya diterima. Ini contoh pelaporannya. Oke. Kalau tadi di atasnya self-efficacy yang dependen ada pre dan post. Kalau di sini yang kita bandingkan adalah kelompok ya. Kelompok 1 dan 2, mean, SD, t-test dan p-value. Jadi kita masukinlah angka-angka yang ada di sini. 0,19, 46,42. Oke. Sampai di sini kebayang? Ibu, punten Ibu mau tanya. Ya. Ya, jadi jika nilai signifikansi yang di Levens ini misalnya lebih dari 0,05, berarti nilai signifikansi yang di Levens yang diambil ya Bu ya? Punten. Ya, yang di atas ini 0,193. Oh iya, makasih Ibu. Ya. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh lewat dulu. Makanya saya tuh pengen Anda baca dulu ya, karena ya tadi. Ya, tapi karena masih saya lagi mau siap belajar ujian yang nggak apa-apa. Oke, ini. Nah, saya kayaknya jangan anovasi tes dulu. Kita latihan SPSS dulu ya. Ibu-ibu bapak boleh share. Ini filenya, ya. Ini filenya. Kelihatan? Bu izin Bu bentar, Temedel bocor. Oke, ini ada filenya. Ini di variable view ada kelompok. Ingat ya, kelompok 1 itu DSME, kelompok 2 DSME dan afirmasi, kelompok 3 adalah kelompok kontrol. Oke, ini adalah SE pre, ini adalah SE post. Tadi misalnya kita mau ngebandingin misalnya kelompok yang ketiga ini, yang DSME dan afirmasi, perbandingan kelompok kontrol dan intervensi. Jadi kita pertama kan harus cek dulu kan distribusi normal kan, tapi distribusi normal hanya buat kelompok yang si 2 ya. Maka kita harus blok dulu yang kelompok 1 dan 3. Caranya adalah data select cases udah muncul? Ya, select cases. Ini kalau punya saya dia mah nggak cantik ya, jadi pop up-nya nggak muncul kayak punya mahasiswa. Biasanya yang laptopnya lebih baru tuh muncul.
Ini ada select cases kelihatan? Ya, Ya. jadi kita Kelihatan. klik if condition satisfied. Ini ya. Ini if condition satisfied. Klik if. Muncul ini kelompok muncul di layar Bapak Ibu. Muncul ya. Muncul, Bu. Kelompok sama dengan 2 tadi kan ya. Kita pengen kelompok DSME dan afirmasi. Ini sama dengan 2. Continue. Kemudian klik OK. Maka selain kelompok 2, sebentar saya share screen dulu ya. Sabar ya. Ini. Nah, selain kelompok 2, ketika kita masuk ke variable view, itu di blok. Ini kelompok 1 di blok. Oke. Kelompok ini, bukan. Ini kelompok 3 di blok. Ya. Kelompok 3 di blok. Hanya kelompok 2 aja yang nggak di blok. Oke. Kemudian kita klik Analyze, Descriptive, Explore untuk lihat distribusi normal. Ya. Jadi kita klik Analyze, Descriptive. Nah, di sini akan muncul. Jadi kita masukin tadi, kita membandingin nilai SE dan nilai pre. Oke. Kemudian kita klik plots, kemudian keluar normality with plots. Continue. Ini sampai sini bisa kan ya? Klik OK. Maka kita akan lihat di sini apakah si datasetnya berdistribusi normal atau enggak. Oke. Nah, di sini kita ketemu nih, ya. P-value-nya normal apa enggak? Normal, Bu. Normal. Normal, ya. Ini udah normal kan? Iya. Ingat, kita kan mau membandingkan hanya kelompok 2 aja. Oke? Maka jangan dibalikin dulu data select cases-nya. Biarin kayak gini. Oke? Biarin kayak gini. Langsung kita klik Analyze. Kemudian kita compare means. Oke? Kemudian pilih per sample t-test. Ya. Nah, setelah dipilih akan muncul pop-up kayak gini. Akan muncul pop-up kayak gini. Maka kita masukin datanya yang tadi. Pre ke variabel 1, post ke variabel 2. Oke, sampai di sini bisa ya. Kemudian kita klik OK. Maka kita bisa cek di sini per sampel statistiknya. Oke. Nah, ini saya ngebandingin kelompok 2 ya. Kalau di PowerPoint tadi bukan kelompok 2 ya. Jadi ini kelompok 2, kita dapat p-value-nya 0,00. Artinya hipotesis diterima apa ditolak? Ditolak, Bu. Ditolak. Hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok antara nilai pre dan post pada kelompok 2. Bisa? Gampang kan ya? Oke. Nah, sekarang saya mau ngebandingin. Tadi kan saya bandingin, Kemarin. ini lihat kelompok lagi ya. Tadi kan saya bandingin kelompok 2. Sekarang saya mau lakuin independent t-test. Bandingin kelompok 2 sama kelompok 3. Tadi kan kelompok 2 kita udah cek dia berdistribusi normal kan? Ya. Ya. Sekarang kita cek kelompok 3 lagi. Oke. Kita cek data select cases ya. Select cases terus sama caranya ya. Select cases, kemudian jangan lupa if condition satisfied, ini saya hapus. Saya ganti dengan angka 3 kelompok kontrol ya. Continue, kemudian OK. Ya. Terus sama analyze, descriptive, kemudian explore. Kemudian saya cek lagi. Bentar ya, cas dulu laptopnya, baterainya habis. Oke. Terus balik ke sini ya, kita akan pilih SE pre dan post tetap ya. Jadi kalau dia udah pernah dites sebelumnya udah.
kita klik statistik, kita klik plots, normality of plots-nya udah diklik, klik OK. Maka kita tinggal cari ke bawah per sample t-test. Ini lock dulu. Oke, paling bawah. Test of norma, ini title ya, biar kita yakin ini blok 3. Sekarang yang dipilih kelompok 3 ya, buat kita yakin ya bahwa ini bukan data kelompok 2. Ini test of normality. Jadi berdistribusi normal apa enggak ini? Normal. Normal. Berarti asumsinya terpenuhi ya kalau kita mau bandingin nilai pre dan post antara membandingin nilai pre Dan post pada antara kelompok 2 dan 3 bisa kan? Bisa ya? Oke, maka di sini tadi kan kelompok 3-nya nggak diblok kan? Terus di sini kelompok 1-nya diblok, kelompok 2-nya diblok. Maka balikin dia ke awal. Data, pilih lagi select cases, ya. Kita pilihnya all data kembali kalau ngelakuin independent t-test, ya. Jadi kalau kita ngelakuin independent t-test, kita harus pilih all data atau all cases. Ya, jadi nggak boleh pakai if. If ini kalau kita mau ngecek per grup. Oke, klik OK. Maka di datasetnya nggak ada yang diblok lagi, semuanya ada. Baru kita klik di sini analyze, compare means, pilih independent sample t-test. Ya, pilih independent sample t-test. Kemudian kita masukin di sini variabelnya. Variabel ini isinya adalah dependent variable. Misalnya saya mau membandingkan SE dan Pro-nya pre dan post-nya sekaligus. Kemudian masukin kelompok define groups. Tadi kita mau bandingin kelompok 2 dan 3 ya. Jadi jangan 1 dan 2 ya karena yang dicek tadi cuma 2 dan 3. Oke. Define groups, grup 1 dan grup 2 dan 3. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul ini ya. Maka akan muncul ini. Oke, kita akan lihat dulu perbandingan pre dan post kelompok yang nilai pretestnya. Ini Levin testnya terpenuhi nggak? Terpenuhi. Equal variance-nya assume. Maka yang kita pakai nilai t-test ini, nilai p-value ini. Oke, jadi perbandingan antara kelompok 2 dan kelompok 3 di pretestnya tidak signifikan. Oke, kalau di sini Levin testnya assume apa enggak assume? Enggak. Maka kita pakai garis yang kedua. Maka di sini hasilnya adalah tidak signifikan. Maka Hanolnya diterima apa ditolak? Diterima. Hanolnya diterima ditolak. Bu Ici tadi mau jawab. Diterima. Pintar ya. Diterima, jadi Bu. Hanolnya diterima. Oke, gampang kan? Gampang Bu, pusingnya ada. Makanya baca dulu. Sebenarnya ini mah kalau aku mah statistik itu enak, tapi kitanya emang harus baca ya. Gampang kalau ngikutin Ibu, Bu. Gampang, kata aku juga gampang. Tapi tenang ya, pasti bisa. Oke. Saya lanjut ke ANOVA dulu boleh? Nanti Boleh, ya, Bu. Ya, kita sekarang ke ANOVA. Ini share screen-nya udah PowerPoint kan ya? Ya, sekarang kita, tadi ini udah ya, kita independent test, sekarang kita ANOVA. Ini contoh laporan ANOVA ya. Jadi ini kita cek dulu Levin testnya. Kemudian ini cara ngelaporinnya. Tidak ada perbedaan. Ini kenapa dia nggak berbeda? Karena di sini p-value-nya adalah di atas 0,05 ya. Jadi tidak ada perbedaan self-efficacy pada kelompok DSME afirmasi dan kelompok kontrol pada pasien hipertensi. Ini datanya data real ya, data mahasiswa tesis saya ini tuh. Jadi hasilnya adalah tidak signifikan. Oke, ini cara kita ngelaporinnya, sumber, antar kelompok, dalam kelompok dan total, sum of square, nilai DF itu harus D-nya kecil ya, mean square, kemudian F-nya, jadi uji ANOVA itu sama dengan F-test ya, jadi F-nya harus besar. Ini p-value-nya 0,21. Oke, jadi dari mana sebentar. Dari mana dapat angka ini? Kita lihat di sini ya, sum of square, mean square, ini nilai F-test, ini nilai p-value-nya. Ini between groups, within groups, dan total. Oke. Nah, gimana cara kita ngerjainnya?
eh, ini saya sekarang udah share SPSS kan ya. Tadi kita udah cek normalitas kelompok 2 dan 3. Sekarang kita mesti cek dulu yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 kita kan belum pernah cek ya. Iya, Bu. Jadi di sini data, select cases, kemudian if condition satisfied. Sebentar. Jadi pastikan kita cek normalitasnya tuh. Ini kesalahan terbesar mahasiswa adalah mereka tuh nggak membagi kelompok gitu ya. Jadi ketika mereka klik uji normalitas tuh di all cases. Nah, itu salah banget nanti datanya ya. Jadi harus ceknya di kelompok. If condition satisfied, kita pilih kelompok 1 yang belum kita periksa. Kemudian continue, kemudian oke, ya. Kemudian kita cek ke bawah. Oke. Analyze, descriptive, explore. Kemudian ini SE pre dan post udah, plots-nya udah, normality with plot with test, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul normality test of normality. Oke. Jadi ini berdistribusi normal atau enggak? Normal, Bu. Normal ya. Jadi dia berdistribusi normal. Jadi kita sekarang mau lakuin uji ANOVA. Maka kita balikin lagi ke all cases di sini. Select cases lagi. Oke, kita pilih all cases, kemudian klik OK ya. Untuk mengecek saya udah all cases di sini udah nggak ada yang diblok ya. Nah, kemudian baru kita lakukan analyze, compare means, oke, one way ANOVA. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa bandingkan nilai SE dan pre dan post, kemudian factors. Factors itu adalah kelompok. Jadi masukkan ke sini kelompok ya. Jadi dia akan ngedetect semua 1 sampai 3. Kita cek di sini. Ini kita mau lihat polynomialnya kah? Kemudian option ya. Di sini yang tadi kita pengen lihat apakah kita mau lihat homogeneity of variance ya, yang tadi Leventhal perlu. Kemudian kita pengen baca deskriptifnya kah? Boleh klik ya di bagian optionnya, continue. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau dia grup 1, 2, dan 3-nya berbeda signifikan, kita bisa lakuin post hoc analysis. Yang berbeda tuh siapa yang lebih tinggi antara 1, 2, dan 3. Oke, kita bisa pakai LSD atau Bonferroni. Oke, ini analisis lanjutan. Oke, tapi kita klik ini setelah kita lakukan one way ANOVA untuk ngecek dia signifikan atau tidak. Kemudian kita klik OK. Maka ini adalah hasilnya. Yang pertama di Leventhal ya, Leventhal adalah homogeneity of variance. Kalau di pretest ini boleh di assumes homogeneity of variance-nya bisa dilanjutkan dengan ANOVA atau enggak? Distribusi normal. Bisa sih. Dia pengennya di atas 0,05 atau di bawah 0,05? Di atas. Di atas. Di atas. Berarti equal variance-nya assume ya. Tapi kalau post-test ini equal variance-nya assume atau enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Oke, bahkan yang ketika ngeanalisis post-test, haram hukumnya pakai ANOVA. Ngerti? Haram hukumnya pakai ANOVA. Karena equal variance-nya enggak assume ya. Jadi kita harus pakai nanti Kruskal-Wallis test. Nanti kita akan belajar setelah ini ya. Tapi kalau equal variance-nya assume, maka kita lanjut ke sini ya. Jadi ternyata di pretest itu enggak signifikan antara kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi hasil self efficacy mau dia nggak dapat intervensi, mau dia dapat intervensi DSME atau DSME plus leaflet itu nggak ngaruh ke self efficacy pasien hipertensi. Oke. Nanti di penjelasan mahasiswa itu bisa banyak hal gitu ya. Apakah dipengaruhi, cek dulu ada bias nggak? Jangan-jangan kelompok kontrol itu banyak pasien hipertensi yang lama gitu ya. Kemudian sedangkan pada kelompok DSME-nya adalah pasien yang baru. Jadi karena pasiennya udah lama,
Jadi pasiennya itu udah terbiasa tentang hipertensi, jadi dia tingkat kepercayaannya jadi lebih baik. Atau dia pasiennya baru, jadi banyak faktornya. Maka di tesis mahasiswa itu harus ngejelasin kenapa nggak signifikan gitu ya, itu harus dijelasin. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau saya membuat Bapak dan Ibu makin bingung? Bu Dea dia ini pegang-pegang kepala, artinya kumaha itu teh. Kang Inan juga. Bu, Ya, bisa berarti yang nggak diulang, pegang Bu. kepala ngerti ya. Kenapa Bu Regina? Yeti, Bu. Siapa yang ngomong ini tuh? Yeti, Bu. Ya Bu Yeti, kumaha Bu Yeti? Mohon diulang yang tadi yang homogenitasnya dengan assume tidak assume-nya, Bu. Bingung. Iya, Bu. Oke, maafin ya adik aku dia bakar-bakar oven dan ngejepret. Jadi wifi-nya mati. Ini pakai tethering. Kedengaran kah? Kedengeran, Bu. Keren ada apa? Halo, Kaget saya. suara Eci kedengar. Ya, ini tetheringnya jelek nih di laptop. Sebentar ya. Bu Yeti tadi mau nanya apa, Bu Yet? Itu, Bu, yang homogenitasnya dibilang assume-nya gimana? Jadi belum paham saya, Bu. Bu Yeti diulangin lagi gimana? Nggak kedengaran di akunnya homogenitas. Homogenitas yang dibilang tadi jadi assume-nya gimana, Bu? Bila Ah, ya. nilainya Sama kayak normalitas data sayang di atas 0,05. di atas 0,05 ya. Iya. Tadi tuh 0,03. Oh iya betul ya. Saya lihatnya 0, Ada yang pretest dia Tes assume. ya 0,8 dong. Tapi kalau yang ini ya, yang ini kan, iya. Oh iya, yang pretest boleh kita pakai ANOVA, yang posttest nggak boleh. Ngerti nggak? 0,05. Oh iya. Iya, Bu. Oke? Saya pikir Ya. 0,005. Maaf, Bu. Siap. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kalau sinyal Eci jelek, maafin ya. Ini pakai tethering karena wifi-nya masih berproses untuk hidup. Oke, ada lagi? Nggak ada. Eci boleh lanjut ke non-parametrik? Mangga Bu. Enggak ya, Yap. kita lanjut ya. Semoga dikabarin ya wifi-nya kalau udah hidup. Oke, jadi ini kita udah sekarang non parametrik ya. Nah, non parametrik itu kebalikan dari parametrik gitu ya. Yang pertama, cek skala pengukuran. Kalau nominal dan ordinal udah otomatis pasti non parametrik. Oke. Tapi kalau dia interval dan rasio, maka dia bisa kita pakai yang yang tidak berdistribusi normal, maka kita bisa pakai yang non parametrik. Bentar ya, wifi-nya udah hidup, saya cek dulu. Belum ada. Udah gitu? Udah hidup semua lampunya? Datasetnya tidak berdistribusi normal, maka otomatis kita pakai non-parametrik. Atau ketika dependen variabelnya, skala pengukurannya adalah nominal dan ordinal. Misal, saya mau ngebandingin laki-laki dan perempuan pada kelompok kontrol dan intervensi. Karena jenis kelamin itu adalah nominal, maka saya pakainya adalah non-parametrik. Gitu ya. Nah, ini yang parametrik, distribusi normal, skala pengukuran, interval, dan rasio.
Kemudian non-parametrik tidak berdistribusi normal dan skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal ya. Nah, ini bagian yang tadi ya, ini untuk yang non-parametriknya. Jadi non-parametriknya itu beda-beda ya. Jadi ada yang nominal. Yang nominal kalau 2 grup kita pakai chi-square. Kalau dia banyak grup juga, yang ANOVA kalau dia nominal tetap chi-square. Tapi kalau dependent grupnya tadi ada independent test, tapi kalau yang nominal kita namanya McNemar test. Oke. Kemudian kalau ordinal 2 grup Mann-Whitney atau Wilcoxon-Ransom test. Kemudian kalau yang si ANOVA-nya adalah Kruskal-Wallis test gitu ya. Nah, dependent grupnya yang Perti test, kalau yang ekuivalen ke dependent test namanya Wilcoxon match pair, kalau ekuivalen ke repeated measure ANOVA adalah Friedman test. Oke. Ini untuk uji beda. Kalau ini yang korelasi, ini udah belajar ya sama Bu Neti ya. Oke, tabel ini bisa dipahami? Bingung? Bisa? Ya. Bisa ya? Oke, bukan tabel sih, bagan ini bisa di. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ini chi-square, McNemar, Wilcoxon ya atau Mann-Whitney test, Wilcoxon match pair sign rank test, Kruskal-Wallis test, Friedman test, Spin-Monroe enggak, saya enggak, logistik juga enggak, kita enggak ngelakuin. Oke, nah sekarang kita akan lakuin uji non-parametrik. Yang pertama adalah chi-square. Saya sih sebenarnya nggak terlalu suka dengan konsep ya, karena kita bisa belajar langsung dengan real. Yang pertama adalah chi-square ya. Jadi di chi-square ini adalah kita menguji 2 variabel ya, jadi yang akan kita cross-stepin dan hasilnya apa. Maka kita nanti akan lakukan. Kemudian asumsinya adalah kedua dependen dan independen variabelnya harus nominal gitu ya. Jadi kita akan cek frekuensi bukan mean. Kemudian dapat juga skalanya ordinal, tapi syaratnya adalah yang kategorinya sedikit. Misalnya kategorinya cuma 2, tinggi rendah, baik kurang baik gitu ya. Jadi atau boleh 3. Tapi kalau karakteristiknya misalnya level pendidikannya tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP itu kan banyak. Itu nggak disaranin pakai chi-square ya. Jadi kita bisa pakai yang lain. Nah, kemudian ada asumsinya adalah no more than 20% of the cell have expected frequency under 5. Jadi kalau dia ada 4 kotak gitu ya, kalau no more than 20% berarti kesemuanya harus di atas 5 gitu ya. Maka kita akan cek nanti apakah si selnya asumsi ini terpenuhi apa enggak. Nanti saya liatin ya hasil tesnya. Oke, ini contohnya ketika kita mau buat hipotesis nolnya adalah pada penelitian manajernya akan meneliti pada 60 customer yang di dalam meeting ditemukan bahwa 30 customer yang datang ke meeting gitu ya. Kemudian ditanya berapa customer yang berbeda dengan yang di-observe. Maka di hipotesis nolnya adalah jumlah customer yang berbeda dengan expected number. Kalau hipotesis penelitiannya adalah observed numbers itu berbeda dengan yang expected number. Gitu. Nah, ini contoh tabelnya yang saya cerita tadi ya. Jadi di sini kita akan lihat ya. Jadi tabelnya di sini ada ya compute only for 2 multiply 2 table. Jadi 2 kali 2 itu maksudnya adalah ini ada 2 kolom dan ada 2 baris gitu ya. Kemudian dia bilang no cell have expected count less than 5. Oke. Di sini ada yang less than 5, ada 2 kolom kan? 1 dan 2. Maka asumsi chi-square-nya sebenarnya tidak terpenuhi. Tapi sama kayak independent test, walaupun tidak terpenuhi, kita bisa pakai cara yang lain, gitu ya. Jadi kita bisa pakai data jika asumsi chi-square terpenuhi, kita pakai data yang chi-square yang di atas ini. Oke. Tapi jika dia tidak terpenuhi, maka kita bisa pakai continuity correction, gitu ya. Jadi setelah dilakukan continuity correction, ternyata p-value-nya masih signifikan. Oke, maka kita boleh. Jadi di chi-square ini
pilihan jawaban kita adalah chi-square, continuity corrections, atau kita bisa pakai Fisher exact test gitu ya. Ini sebenarnya tergantung dari peneliti. Tapi kalau saya biasanya pakainya antara 1 dan 2. Kalau si asumsi terpenuhi, kita bisa pakai Pearson chi-square. Tapi jika asumsi yang B ini tidak terpenuhi, saya langsung pakai continuity correction. Sampai di sini, saya kecepatankah bisa dimengerti atau gimana? Belum, Bu. Cepat, Bu. Untuk Cepat. asumsinya gimana, Bu? Asumsinya yang ini sayang, null cell have expected count less than 5. Ini sel itu adalah 1, 2, 3, 4. Yang kurang dari 5 ada berapa? Ada 2 kan? 1 dan 2. Sedangkan dia bilang 0, 0, 0. Kalau di sini ada 2 berarti kan nggak terpenuhi kan? Iya. Ngerti nggak? Oke? Iya. Nggak terpenuhi. Maka kita nggak boleh pakai chi-square yang di atas ini. Maka kita boleh pakainya continuity yang correction. Bisa dipahami? Saya, Bu, insyaallah. Nah, berikutnya tuh ada lagi null cell have expected count less than 5 gitu ya. Nah, di sini misalnya dia buat adalah 6, 7 gitu ya. Nah, dia pengen the minimum expect count is 10. Maka ini juga nggak terpenuhi asumsinya. Ngerti nggak? Harusnya ada minimum T 10 harusnya, tapi di sini 6 dan 7. Maka kita tetap pakai continuity correction. Ngerti? 6 dan 7. Saya masih kecepatan kah? Bu, maaf. Bu. Bu, maaf. Masih. 6 dan 7 itu yang mana ya, Bu ya? Kalau Contoh saya. Contoh. kalau Contoh ini kalau- misalnya yang expected-nya itu ini kan 0, ini Iya. 0 kan. Saya Iya. contoh misalnya 6 atau 7. Tetap aja kita pakai continuity correction karena asumsi yang B juga nggak terpenuhi. Oh, itu Kita- Bu, yang asumsi B itu kan ada 2 persyaratan, Bu. Yang satu null cell dan kenapa bisa kayak gitu, Bu? Iya, emang harus dua-duanya. Jadi itu nanti pas dataset kita tuh bisa beda-beda gitu ya. Makanya saya cerita tadi chi-square itu karena level. Jadi gini, antara statistik parametrik dan non-parametrik salah satu kelemahannya adalah kurang power dan dia kurang terpercaya. Lebih-lebih asumsinya ketat. Yang saya cerita tadi ya, dia pengen null cell, terus minimum expected count-nya adalah 10. Tapi nggak terpenuhi juga. Tapi mereka punya cara lain dengan pakai continuity correction. Even dia pakai Fisher exact test juga, dia tetap nilainya signifikan. Makanya tuh banyak ahli matematika yang mereka tuh pakai analisis yang lain. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar istilah stata, itu saingannya dari SPSS gitu ya. Jadi mereka melakukan analisis yang lain, itu bisa. Tapi kalau kita di keperawatan tuh masih mayoritas tuh pakai SPSS dan yang tadi saya cerita gitu ya. Jangan kategoriin data Bapak dan Ibu, kan mahasiswa teh suka buat ya. Misalnya mau ngukur tekanan darah, mereka kategoriin normal dan tidak normal. Padahal kita bisa pakai dia parametrik jika nilainya adalah data real. Sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, maka dia bisa menjadi level rasio. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya ya, Bu. Jadi jangan pernah sekali-kali dataset Anda yang dataset Anda yang berskala pengukuran interval dan rasio Anda ordinalkan. Nanti Anda pakai analisis yang paling lemah, yaitu chi-square ini contohnya, gitu ya. Jadi usahain kalau dia bisa, misalnya ya kayak level pendidikan. Saya mah nggak suka, misalnya mau lakuin penelitian pada perawat. Saya bagi level pendidikan perawatnya misalnya SPK, walaupun sekarang udah nggak ada ya, misalnya D3. Saya ubah menjadi lama pendidikan formal. Jadi dia bisa rasio 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian udah sampai S3 berapa tahun gitu ya. Jadi kita tanya lama pendidikan formalnya gitu ya. Jadi biar kita bisa levelnya tetap rasio. Bayang? Iya, Bu. Oke, saya lanjut dulu. Ini teh gampang-gampang susah gitu ya. Nah, ini misalnya kita mau ngukur komplikasi, insidensi dan lama pemberian heparin log placement gitu ya. Nah, kemudian apa hipotesis penelitiannya gitu ya. Misalnya kita katakan komplikasi dari insidens dan lama pemberian heparin itu adalah tidak berbeda. Nah, ini contoh hasilnya ya.
Jadi orang yang mendapatkan logs placement itu 72 jam, 96 jam, kemudian yang punya komplikasi ini ada 18, 22%, 82 dan 78. Ingat yang kita baca kalau sales itu bukan persen ya, tapi frekuensi 9, 11, 41. Oke. Nanti setelah kita lakukan hipotesis hasilnya gimana? Nah, ini kita nggak bisa lihat ya si asumsi tabel cross step-nya ya, tapi dia bilang hasilnya adalah 0,03. Maka bisa kita katakan H0-nya ditolak karena hasilnya signifikan gitu ya. Jadi kita katakan bahwa pada yang dapat 96 jam itu insidensi dari komplikasinya lebih besar ketimbang dari yang 72 jam. Oke. Ini misalnya yang lain ketika peneliti mau membandingkan proporsi laki-laki dan perempuan antara kelompok kontrol dan intervensi. Nah, itu pada penelitian eksperimen kita harus lakuin ya, homogeneity of variance pada karakteristik kelompok kontrol dan intervensi. Misalnya kayak gini. Ini yang saya cerita tadi ya. 0 cells have expected count less than 5. Di sini the minimum expected count-nya adalah 7,50. Ini ada 6, 1. Oke. Jadi di sini nggak terpenuhi juga gitu ya. Jadi kita harus cek dan kita harus pakai data yang mana gitu ya. Bisa dipahami. Nah, di sini dia bilang kita boleh pakai Fisher exact test ya. Jadi kalau ini nggak terpenuhi, tadi saya cerita. Banyak peneliti dia pertama Pearson chi-square, kemudian tidak terpenuhi asumsi, mereka pakai continuity correction. Kemudian ada yang lagi yang mereka bilang saya lebih baik pakai Fisher exact test gitu. Itu diperbolehkan. Jadi kita mau pilih yang mana gitu ya. Jadi kita mau pilih yang mana. Nah, use yet correction tuh nggak selalu ada di tampilan dari si SPSS-nya. Jadi kalau saya mah pilihannya ngajarin ke mahasiswa antara Pearson chi-square atau continuity correction gitu ya. Tapi ada lagi reference yang mereka pakai jika yang kedua ini tidak terpenuhi gitu ya. Ini ya kan less than 5, mereka langsung pakai Fisher exact test. Itu juga diperbolehkan. Yang nggak boleh itu adalah ibu bapak asumsi yang B nggak terpenuhi, ibu bapak kasih laporan yang p-value dari Pearson chi-square. Itu jadi salah gitu ya. Itu harus pilihnya antara continuity correction atau Fisher exact test. Walaupun p-value-nya nggak beda-beda jauh ya, tetap nggak signifikan. Ngerti nggak maksudnya ya? Tetap nggak signifikan. Tapi ketika kita ngelaporkan jadi salah. Gitu. Oke, ini cara kita ngelaporin ya, pakai analisis laporan APA. Ini variabel, kemudian kelompok eksperimental dan kontrol, ini nilai chi-square-nya, ini nilai p-value-nya. Oke, jadi kita masukin 0,80 dan seterusnya. Oke. Kemudian cara ngelakuinnya analisis deskriptif cross step ya. Kemudian kita pilih grup. Oke. Grupnya itu dimasukkan ke rows, kemudian yang kolomnya adalah variabel. Oke. Jadi independent variabel itu di rows. Oke. Kolom itu adalah analyze variable. Oke, ingat ya, grup itu adalah di row. Kemudian yang berikutnya test to dependent proportion. Saya selesaiin dulu PowerPoint-nya ya sebelum ke SPSS ya, biar kita nanti waktunya tepat. Yang berikutnya McNemar. McNemar itu adalah ekuivalen dari dependent t-test untuk nominal. Oke, jadi dua nominal scale yang diukur dalam kelompok yang sama gitu ya. Jadi kita akan cek nanti juga nama logo statistiknya juga chi-square. Jadi McNemar test ini logonya sama kayak chi-square gini ya. Jadi dia tesnya bagian dari chi-square. Misalnya saya tanya kepuasan berat badan pada remaja yang usia 18 tahun gitu ya. Ditanya apakah dia puas atau enggak gitu ya. Dengan kepuasan berat badannya pada saat ini. Jadi misalnya kayak saya nih, waktu 18 tahun saya puas, kalau sekarang nggak puas pengen lebih kurus misalnya. Jadi setelah dilakukan apa hasilnya? Maka di sini hasilnya p-value-nya adalah 0,00. Oke. Ini nanti saya ajarin bagaimana di SPSS-nya. Kemudian yang berikutnya non parametrik, ini ketika saya tuh waktu S2 di Thailand tuh teaching assistant
teaching assistant untuk mata kuliah biostatistik ya. Jadi kadang-kadang dosen itu minta saya PowerPoint saya itu diedit supaya dimengerti oleh mahasiswa Thai, karena sebenarnya buat international student, tapi karena ada anak Thai yang pengen dengar gitu ya, jadi ada yang bantu translate ya. Jadi di sini nanti kalau di non parametriknya kita to related sample, kita pilihnya Wilcoxon. Yang ini nanti yang McNamara di sini. Nanti saya kasih lihat ya di SPSS kita. Kalau yang berikutnya to independence, ini gengnya dari independent t-test. Jadi namanya adalah Mann-Whitney U-test atau Wilcoxon-Ransom test ya. Jadi ini nama statistiknya Z-test. Tadi F-test untuk ANOVA, T-test untuk T-test, oke. Chi-square untuk chi-square. Jadi ini harus diingat Z-test ya. Ini Mann-Whitney contohnya, ini mah perhitungan ya, saya nggak akan jelasin, tapi kita bisa lakukan nanti hasil Z-testnya akan gimana. Ini contoh hasilnya. Jadi ini nilai p-value, nanti yang kita laporkan adalah nilai Z-test ini ya. Ada juga hasil penelitian yang mereka melaporkan nilai Mann-Whitney-nya, ada yang melaporkan nilai Wilcoxon-nya. Tapi yang benar itu adalah nilai Z-testnya. Oke, nanti ini bentuknya mean rank and sum of ranks. Oke. Yang berikutnya adalah ini masih Mann-Whitney U-test. Ini cara kita melaporkan dari hasilnya. Oke. Ada kelompok 1, kelompok 2, mean rank-nya berapa, nanti U-testnya p-value-nya nilainya berapa. Oke. Kemudian ini dependent t-test sama dengan dependent t-test ekuivalennya adalah dengan Wilcoxon match pair sign rank test. Ini lakuinnya namanya juga Z-test gitu ya, tapi yang satu kelompok dengan 2 waktu pengukuran. Oke. Ini cuma teori doang ya, nanti saya kasih lihat. Nah, ini akan keluar nilai Z-testnya berapa. Yang berikutnya K-independen, ini ekuivalen dengan ANOVA, namanya Kruskal-Wallis. Jadi setiap yang kayak yang tadi ya, yang di post-test kan asumsinya tidak terpenuhi. Karena level testnya kurang dari 0,05, maka kita bisa pakai Kruskal-Wallis. Nama statistiknya adalah H-test ya. Nama statistiknya adalah H-test. Ini contoh tabelnya. Nanti kita masukin. Kemudian yang repeated measure ANOVA itu Friedman test. Oke. Maka nanti kita masukin. Oke, ini analoginya yang tadi saya bilang, Mann-Whitney itu t-test, one way ANOVA, Kruskal-Wallis, pair t-test bisa Wilcoxon, repeated measure ANOVA, Friedman. Oke, ini yang korelasinya, Pearson dan Spearman. Oh iya, satu lagi nih buku favorit saya, Monroe 2001, itu juga menarik untuk dibaca. Oke. Sebelum saya masuk ke SPSS, apa keuntungan dari non-parametrik? Data berdistribusinya bebas ya, jadi nggak kaku, harus berdistribusi normal. Kemudian perhitungannya nggak rumit. Kemudian teknik samplingnya nggak harus random gitu ya. Kemudian dapat digunakan pada asumsi statistik parametrik yang tidak terpenuhi. Nah ini tapi kekurangannya kurang power. Kemudian terbatas generalisasinya. Jadi kalau saya pakai non-parametrik, maka hasil penelitiannya ini hanya boleh dilakukan pada spesifik sampel saya aja, gitu ya. Jadi nggak bisa saya generalisasikan, misalnya saya ngelakuin penelitiannya pada pasien hipertensi, hanya pada pasien hipertensi di wilayah yang saya ambil. Nggak bisa mengeneralisasikan pada semua pasien hipertensi di Indonesia, karena saya nggak pakai yang parametrik, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Ini tuh saya makin lama makin cepat ya. Oke, ini contoh datasetnya kita. Ini kan ada jenis kelamin kan? Oh iya. Ya, yang satu laki, yang 2 perempuan. Sekarang saya mau ngebandingin jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada kelompok DSME afirmasi dan kontrol. Tadi kan kita, ini signifikan ya kalau nggak salah ya, yang DSM afirmasi di independent testnya, yang di self efficacy-nya. Sekarang kita cek dia sebenarnya signifikan apa enggak. Ini kita cek ya. Jadi pertama kita akan lakukan analyze, deskriptif, kemudian cross step. Kelihatan? Ya, kita masukin cross step, kemudian
Nah, di sini kan tadi ada kolom, ada rows kan? Ada kolom, ada rows. Nah, ini kekurangannya kalau kita masukin langsung kelompok ke rows gitu ya. Ini jadinya 3 kelompok gitu ya. Kalau di sini misalnya jenis kelamin kolom. Ini bagusnya kita akan blok atau enggak gitu ya. Jadi statistik kita klik chi-square, di sini adanya. Kalau pengen nyari McNemar itu di sini, klik McNemar-nya. Oke, kalau kita butuh McNemar-nya. Oke. Jadi di sini yang jenis-jenis statistik yang lain. Oke. Perbandingan yang nominal itu bisa pakai contingency coefficient, Kramer, lambda, uncertainty. Ini banyak ya, yang ordinal juga banyak. Yang paling umum tuh kita pakai chi-square aja. Jadi kita bisa langsung klik chi-square. Kemudian kita klik cells. Nah, ini kita tadi ada observe, ada expected. Nah, di sini ada compare column proportion. Kita bisa pakai z-test juga di sini, gitu ya. Kemudian kita mau pakai row column atau enggak, gitu. Kita bisa lakuin, gitu ya. Jadi nanti kita klik continue. Tutup dia. Kita klik continue. Nah, di sini kita adanya 3 kelompok gitu ya. Nah, kalau kita pengen ada perbandingan hanya 2 kelompok, kita sebenarnya bisa blok gitu ya. Jadi misalnya select cases hanya sama dengan 2 dan 3 atau kita bisa pindahin datasetnya yang kemana. Nah, ini yang saya cerita tadi, no cell have expected count less than 5. 6, 20, 7, 18, 12, 14. Nggak ada. The minimum expected count adalah 8,12. Ada 6, ada 7. Jadi ada 2. Maka kita nggak boleh pakai Pearson chi-square ini. Maka kita bacanya adalah likelihood ratio. Bisa dipahami? Ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Oke. Kemudian saya mau membandingkan in case ya. Di dataset kita mau bandingin kelompok 2 dan 3. In case nih, hasil nilai post-testnya tidak berdistribusi normal ya. In case tidak berdistribusi normal, maka analyze ya, non-parametric test ini ada. Ibu Bapak boleh klik yang di sini, tapi saya lebih suka nyari yang di sini gitu ya. Chi-square di sini juga ada ya. Jadi chi-square tampilannya juga mirip gitu ya. Tes variabel tesnya di sini gitu ya. Kemudian kita mau kategori datanya yang mana, itu juga kita bisa bilang. Jadi kita get from data, use specific range, dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai chi-square, lebih, ini kelihatan nggak sih tampilan chi-square-nya? Nggak kelihatan kayaknya. Jadi kita bisa pakai chi-square yang kayak gini, tapi saya sebenarnya lebih senang pakai yang analyze deskriptif di cross-step chi-square-nya ketimbang yang di sini. Dia tampilannya lebih ribet ya. Nah, jadi kita bisa balik analyze, kemudian non-parametrics, kemudian di sini ada 2 independent samples, misalnya ya kita mau bandingin kelompok 1 dan 2 pre dan post testnya. Saya klik, maka akan muncul, kayak gini ya. Jadi ini ada kelompok, grouping variable, define groups. Misalnya saya bandingin kelompok 2 dan 3, continue, test variable t-test. Kita bisa tetap pakai pre dan post ini ya. Maka kita pakai main Whitney. In case ini ya, datanya tidak berdistribusi normal. Ngerti nggak maksudnya? Tidak berdistribusi normal. Jadi kita bisa pakai total ini. Maka kita klik main Whitney, kemudian kita klik, bisa lihat dulu exactnya berapa. Oke, kemudian options. Oke, ibu-ibu Bapak Ibu mau dilihat hasil deskriptifnya atau enggak? Proses sih karena kita udah ngecek distribusi data tadi, saya nggak perlu lagi file ini. Kemudian klik OK. Ini hasilnya, z-test, oke, ini p-value-nya, oke, yang antara pre dan post. Kalau Bapak dan Ibu ingat tadi, kelompok 2 dan 3 kita itu signifikan ya dengan parametrik ya, tapi di sini dia tidak signifikan, oke, karena yang tadi asumsinya sebenarnya terpenuhi, kita pakai yang tadi. Sampai di sini bisa dipahami yang
Whitney. Nah, sekarang kita mau bandingin kelompok 1 misalnya ya. Kelompok 1 pre dan postnya. Ini data select cases lagi. Kemudian kita pilih if condition satisfied 1, klik OK. Maka kita klik analyze, kemudian non-parametric, kemudian di sini pilih two related sample. Kalau two related sample adalah 2 dependent variable. Oke, kalau two independent sample 2 grup. Kalau K independent sample adalah lebih dari 2 grup. Oke, kalau K related sample lebih dari 2 dependent variable. Jadi sekarang kita two related sample. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai pre, kita masukkan nilai post. Nah, kita pakainya Wilcoxon. Kita boleh pakai sign, tapi kita nggak bisa pakai McNemar karena McNemar tadi syaratnya adalah nominal kan? Ya, McNemar syaratnya adalah nominal. Sedangkan ini ceritanya adalah dia interval tapi tidak berdistribusi normal. Kita masih bisa pakai Wilcoxon. Dan ini adalah hasilnya. Z-testnya -796, p-value-nya 0,42. Maka H0-nya adalah diterima. Bisa? Ini saya masih kecepatan, Kak. Halo. Oke, ibunya senyum. Iya, Saya Bu. mah ngerti apa enggak. Oke. Sekarang kita masuk ke uji Kruskal-Wallis. Jadi ini non-parametric, legacy dialog. Kita kalau Kruskal-Wallis lebih dari 3 kelompok, pilihannya yang mana? K independen. K independen ya, Bu ya? Ya, pintar. K independence. Klik K independence. Kemudian kita pilih, ini sama kayak ANOVA ya, kita masukin kelompok ke grouping variable, kemudian define range 1 sampai 3. Nanti kalau Bapak dan Ibu menamakan kelompoknya 5, 6, 7, maka jangan 1 sampai 3 ya. Buatnya di sini 5 sampai 7. Jadi ini sesuai dengan coding SPSS kita ya. Jadi sesuai dengan coding SPSS kita. Kemudian kita masukkan misalnya nilai yang tadi ya, Pre dan yang ANOVA-nya nggak signifikan, yang post. Levent testnya nggak terpenuhi kan si post ya. Jadi kita Post. masukin di sini. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya adalah ini, min range. Oke. Oh, sorry. Nah, ini tuh ketahuan kan jadi salah. Karena masih select cases-nya, data select cases-nya 1 kan. Oh, Nih, kelihatan? Iya. Nggak boleh ya. Jadi tadi kita dari non PRT testnya atau pakai Wilcoxon-nya tadi kan hanya buat kelompok 1 ya, pre dan post. Nah, ini tuh kesalahan. Jangan lupa kliknya all cases ya. Klik all cases, terus klik OK. Jadi kita ulangi lagi, analyze, non-parametric, legacy dialog, ke independent sample. Cara masuknya sama kayak yang tadi, maka keluar di sini, chi-square. Jadi namanya tetap chi-square, tapi sebenarnya ini adalah H-test ya. Kruskal-Wallis itu adalah H-test. Ini p-value-nya juga tidak signifikan. Kemudian ekuivalen dari repeated measure ANOVA untuk non-parametrics-nya adalah Friedman test. Tapi di dataset saya ini nggak ada yang pengumpulan datanya 3 kali gitu ya. Jadi kita nggak bisa lakuin. Tapi kalau saya tunjukin cara dapatinnya non-parametric legacy dialog itu K-related sample. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi kita masukin semua variabelnya gitu ya. Misalnya ada SE pre, SE post, dan ini masukin ke sini, terus kita udah klik treatment di sini, langsung klik OK. Maka kita akan lihat nanti hasil dari si treatment test. Gitu. Gimana, susahkah? Gampang? Senyum-senyum aja.
gampang susah Bu. Harus latihan banyak. Ya, jadi makanya saya sih berharap Bapak Ibu baca dulu ya, terutama di uji beda. Nah, ini ada latihan ya untuk ngecek supaya di pertemuan berikutnya saya paham, karena ini topik UAS nanti pakai ini ya. UASnya ya lebih kurang kayak latihan kita ini. Ini saya share PowerPoint, kelihatan nggak? Kelihatan. UASnya lebih kurang Jadi Bapak dari dan latihan ini. Ibu nanti Kayaknya lakukan UASnya emang analisis ini. statistik untuk DF, dependent variable, pre dan post test SE pada 3 kelompok, within 2 groups, between 3 groups, dan between 2 groups ya. Kemudian lakukan analisis statistik, kemudian dan seterusnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, sekarang SPSS-nya saya lagi share, kelihatan nggak? Bukan ya? Enggak ya? Enggak, Bu. Ya, bentar. Matanya udah pada Jadi serius. Bapak dan Ibu diminta ngebandingin nilai pre dan post pada 3 kelompok. Oke. Ini ada 3 kelompok kan? Nilai pre dan post dibandingin pada 3 kelompok. Jadi bebas ini mau bandinginnya SE, tapi kan harus cek dulu apakah boleh pakai Friedman atau boleh pakai ANOVA, boleh pakai Kruskasualis atau pakai ANOVA, atau saya boleh pakai t-test atau saya harus pakai Man-Whitney. Jadi tugasnya ini adalah Bapak dan Ibu ini, oke? Lakukan analisis statistik dependent variable pre-test dan post-test SE. SE ini self-efficacy pada 3 kelompok tadi. Ada within 2 groups, ada between 3 groups, ada between 2 groups. Jadi ini independent, ini dependent test atau Wilcoxon. Ini between 3 groups bisa pakai ANOVA atau Kruskasualis, tergantung asumsi terpenuhi. Between 2 groups bisa pakai independent test atau Man-Whitney, tergantung hasilnya. Bayang? Ya, jadi tergantung hasilnya. Oke. Nanti Ibu Bapak ngerjainnya di sini. Oke, saya lagi share Safari, saya kelihatan nggak? Ini nanti bisa bisa diaksesnya 1 November. Sebentar ya. Di sini ini nanti bisa diakses jam 12 ya, sebentar. Oke, ini udah bisa diakses sama mahasiswa ya sekarang. Kemudian tugasnya di sini yang ini. Jadi ini belum diedit. Bentar ya. Jadi ini tugasnya adalah membandingkan ya, saya bantu ya, pre dan post kelompok 1, pre dan post kelompok 2, pre dan post
kelompok 3. Ini yang within groups. Oke. Kemudian between groups. Between groups. Pre kelompok 1 dan 2. Post kelompok 1 dan 2. Pre kelompok 1 dan 3. Pre kelompok post kelompok 1 dan 3. Oke. Pre kelompok 2 dan 3. Post kelompok 2 dan 3. Kemudian between groups yang 3 kelompok ya. Pre kelompok 1, 2, 3. Post kelompok 1, 2, dan 3. Kebayang? Halo, ini mahasiswanya masih ada, Kak? Ada, Bu. Ya, ini biar harus Hadir. latihan ya, tapi jangan lupa ya dicek dulu ya Hadir, Bu. apakah datasetnya terpenuhi ya. Jadi ini between groups 2 kelompok ya. Ini between groups 3 kelompok. Ini kalau nggak rapi maafin ya, saya rapi. Oke, mungkin sambil saya rapiin ada yang mau ditanyain dulu. Bingung? Bisa? Nanti dikabarin ya, bisa nggak bisa. Nanti kan masih ada saya lagi ketemu dengan Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti boleh. Ini saya kasih waktu jadi saya mah sebenarnya nggak pengen 1 November, Bu. Ibu saya masuk kelas yang instrumen tanggal berapa ya, Bu? Bu Mida. Atau mau pas saya presentasi aja dibahasnya? Halo? Boleh, Bu. Pas Yang presentasi. Iya. Aduh. Freeze. Masih Recording in jadwal, Ibu. progress. Ya, tapi kalau minggu depan mahasiswa kayaknya nggak mau kan? Ya, Ya, jadi tanggal berapa tadi Teh? 22 ya? 22 bulan 11. Iya. Jadi saya tulisnya 15 aja ya. Nggak apa-apa ya, 15 ya. Boleh, Bu. Iya, Bu, mangga. Ini 15 2022. Oke, 15 ya. Jadi saya ada waktu untuk periksa sebelum lihat. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ibu bisa lihat di live Unpad-nya ya, yang ini. Ngebandingin pre dan post kelompok ini. Nah, ngerjainnya gimana? Ngerjainnya sama kayak yang di slide tadi, yang di sini. Ini saya share PowerPoint, kelihatan nggak sih? Kelihatan, Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi, oke, ini contoh hasilnya ya, yang ini yang ANOVA ya. Jadi ibu itu harus buat tabel hasil sama narasi. Ya, ini tabel, ini narasinya. Ini yang ANOVA, ini yang independent t-test. Ini tabel, ini narasi. Ini yang dependent t-test. Ini hasil, ini tabel. Kalau dia nanti mungkin asumsi parametriknya nggak terpenuhi, Ibu bisa lihat contek yang non-parametriksnya. Oke, ini contoh non-parametriks yang Friedman test, tapi kita kan nggak ada Friedman test kemungkinannya. Kemungkinannya justru di Kruskal-Wallis. Ya, tabelnya mirip ya, jadi tinggal tabel yang ini.
Ya, jadi nanti hasilnya yang ini teh adalah si self efficacy. Yang pre atau yang postnya. Oke, jadi ikutin aja tabel yang ada di PowerPoint, nanti kita diskusi. Tapi hal yang terpenting yang Bapak dan Ibu lakukan adalah jangan lupa cek normalitas data. Normalitas data jangan selekesis all ya, tapi per grup ya. Jadi tolong cek dulu normalitas data. Nah, itu biasanya yang sering ada kesalahan. Oke, udah dari saya. Ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 10 menit. Bingung kah? Yang itu yang buku Polit and Back-nya udah jadi di-download belum? Udah Bu, kan cuma bahasa Inggris Bu sama lebih pusing Bu. Lebih pusing. Yang bahasa Indonesianya itu yang ini, aduh siapa ya namanya, itu juga enak kata aku. Tapi aku nggak punya bukunya. Siapa sih? Nggak ada e-booknya, harus beli berarti. Kalau yang bahasa Indonesia. Tapi Siap. saya nggak ada yang saya bisa saranin karena saya belum pernah baca. Tapi coba aja dilihat mana yang gampang untuk diikutin. Ya. Bu. Oke, ada lagi. Ibu, punten di luar topik mata kuliah, mau tanya untuk absen hari ini Belum diisi ya? diisi. Ya, belum sempat. Nanti saya kabarin ya Bu kalau udah diisi ya. Karena Baik, tuh statistik itu teh menghabiskan banyak tenaga, isinya ada 5 grup, ya Allah. Nanti dikabarin ya Bu Murida ya. Baik Ibu. Oke, ada lagi, saya langsung isi sambil nanya. Ada lagi. Oke, kalau nggak ada mau saya akhirin nih Bu Rida, ini masih boleh kesempatan bertanya atau mau ada yang diulangi lagi penjelasannya boleh. Misi tadi saya kecepatan. Karena saya harus ngejarin waktu, jujur ya, biasanya saya ngajar satu uji beda aja 2 jam, Ayana Bu Neti hayang ngajarin semuanya dalam 2 jam gitu loh. Jadi aku harus mengejar dan berharap mahasiswa S2-nya udah baca lagi. Ya takutnya kalau ibu bilang gitu ada yang bilang Bu bisa diulang dari awal. Nanti saya kasih rekamannya ke Bu Murida, Kang. Jadi ngulang Terima dari kasih Bu. ini aku udah record karena pasti butuh di ini. Yang tahun lalu mahasiswanya itu ada request untuk pertemuan ulang. Saya terima kalau ada yang mau pertemuan ulang, tapi syaratnya kerjain dulu latihannya. Jadi kalau nggak dikerjain dulu PR-nya, saya nggak mau ada pertemuan ulang. Yang tahun lalu tuh minta diulang, karena mereka tahu ini buat UAS gitu ya. Tapi harus saya mau ngulang, tapi harus baca dulu, plus harus ngerjain tugas dulu. Karena kalau mereka belum ngerjain tugas sama aja kayak hari ini, ngerti nggak maksudnya? Masih blank gitu. Ya, Bu, belum kebayang betul. Jadi Jadi kalau salahnya juga di mana? Jadi kalau udah ngerjain tugas terus masih bingung, boleh nanti saya kasih ulang lagi. Saya dengan senang hati mengulangnya. Karena saya akui kalau aku jadi ibu bapak juga, kalau dulu secepat ini dan ya dengan banyak topik ini ya pasti susah ya. Tapi ya itu pilihan kumadai. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita end meeting aja ini Ya. Bu. Cukup Bu, Iya. Bu. Cukup. Nanti saya kabarin ya kalau udah diakhiri. Oke, terima kasih Ya, Ibu. semuanya.